أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang Kitab Tauhid. Kali ini kita memasuki bab yang ketujuh, yaitu termasuk kesyirikan, memakai gelang atau kalung, benang atau sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Dalam hal ini ada dua hukum mengenai pemakaian gelang, kalung, benang atau sejenisnya yang dipakai oleh beberapa orang yang diistilahkan dengan jimat atau tolak balak dan tujuan yang semisalnya. Di sini ada dua hukum. Yang pertama, hadirin sekalian, jika pemakaiannya itu meyakini bahwa hal-hal ini memiliki pengaruh terhadap dirinya, maka yang demikian itu dia telah melakukan kesyirikan akbar. Syirik akbar, ya, menyalahi tauhid rububiyah, karena dia meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika dia meyakini bahwa hal-hal ini sebagai sebab saja, ya, sebagai perantara saja, tidak berpengaruh dengan sendirinya, dia meyakini bahwa ini bisa mendatangkan manfaat serta menolak bala bahaya, hanya Allah yang bisa menolak bahaya itu, maka dia melakukan syirik asghar, syirik kecil. Syirik apa? Kecil. Karena sesuatu yang tidak Allah jadikan sebab, dia yakini sebagai sebab. Ya, kalau yang pertama itu syirik akbar, yang kedua syirik apa? Kecil. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 38, surah yang ke-39, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, kepada umatmu, kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmatnya kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakan ya Muhammad, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir orang-orang musyrikin, hadirin sekalian, yang menjadikan sesembahan-sembahan Allah selain Allah, menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa mendatangkan bencana atau mendatangkan rahmat, kebahagiaan. Makanya Rasul disuruh mengatakan kepada
orang-orang kafir Quraisy, wahai kaumku, apakah jika Allah Subhanahu wa taala misalnya mendatangkan bencana kepadaku, apakah kalian bisa menolaknya? Ya, atau sebaliknya, seandainya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya kepadaku, apakah kalian bisa mencegah? Ya. Nah, hadirin sekalian, ini adalah pertanyaan yang seharusnya dipahami oleh orang-orang Quraisy yang mereka notabene mengenal Allah. Mereka mengenal Allah dengan baik. Tapi masalahnya adalah mereka masih menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, masih meyakini Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa dijadikan sandaran, ya, yang bisa dianggap bisa mendatangkan bencana atau mendatangkan kebahagiaan. Ya, tidak hanya Allah saja maksudnya menurut mereka. Ya, yang bisa mendatangkan apa? Bencana maupun kebahagiaan. Ada selain Allah Tuhan-Tuhan yang bisa seperti itu. Tentunya ini adalah suatu kesyirikan. Makanya Rasul disuruh mengucapkan hasbiyallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Atau dalam ayat yang lain hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, cukup Allah bagiku, kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal dan berserah diri. Hanya kepada Allah kita gantungkan hidup kita. Hadirin sekalian, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ya, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan ibadahku, sesembelihanku, wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menggantungkan hidupnya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Lainnya hanya sebab-sebab. Allah yang menentukan. Hadirin sekalian, jangan seorang mengatakan, kalau saya tidak bekerja di sini saya akan mati. Ya, keluarga saya tidak akan bisa makan minum. Terus di mana Allah? Bukankah Allah SWT memberikan rezeki kepada hamba-hambanya? Ya. Nah, ini akidah. Hadirin sekalian, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran terhadap berhala-berhala mereka yang mereka sembah sebagai tandingan bersama Allah. Apakah mereka mampu memberikan manfaat atau menolak bahaya? Ternyata mereka tidak mampu. Ya, tidak mampu, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang disembah kaumnya, kecuali berhala yang besar. Dibiarkan seperti itu, tidak dihancurkan, dan kapaknya dikalungkan kepada berhala yang paling besar itu. Ketika mereka datang ke kampung itu, begitu kagetnya melihat Tuhan-Tuhannya hancur, berhala-berhalanya hancur. Maka mereka bertanya-tanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Bayangkan, tanpa sadar mereka mengatakan, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Sudah tahu hancur, kenapa dijadikan sebagai Tuhan? Ya, seperti itu. Maka ada di antara mereka mengatakan, ini tidak lain kecuali Ibrahim. Ada pemuda yang tidak suka dengan kita, dengan budaya kita, dengan leluhur kita. Ya, dia namanya Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini, berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, lihat itu, yang paling besar itu. Tuhan kalian paling besar itu, di lehernya ada kapak. Itu yang mengerjakan. Tanya, is'alhu ya, in kanu yantiqun. Tanyakan kepada dia kalau dia bisa bicara. Maka mereka saling melihat satu sama lain. Nah, dari sini sebetulnya, hadirin sekalian, mereka itu memahami bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah itu la yaqdiruna syai'an, tidak mampu apa-apa, la yasma'
wala yubsir wala yughni anhum syai'a. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menguntungkan apa-apa kepada mereka. Ya, kok disembah? Kecuali mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti setan, mengikuti budaya-budaya nenek moyang yang sesat. Ya, itu yang terjadi pada orang-orang musyrikin Arab. Mereka tahu yuqir uluhiyah. Mereka menetapkan tentang Allah, yu'min billah. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam ini Allah. Ya, apabila dikatakan kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard," la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan apa? Allah. Bukan berarti mereka tidak mengenal Allah, hanya saja mereka itu menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Di samping mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menyembah Allah, na'am, ya'budun Allah. Mereka yusallun. Ya, mereka salat, mereka yahujjun, mereka haji. Ya, mereka bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, wa zadu, tapi mereka menambah apa? Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Mereka menambahi apa? Kecuali ada syarikat-syarikat sekutu-sekutu. Seperti itu. Padahal mereka sudah mengatakan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, tapi mereka tidak ridha dengan ucapan ini, ditambah illa syarikan huwa lak, kecuali ada apa? Syarikat untukmu ya Allah. Ya, artinya mereka bertalbiyah, mereka haji, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, berdoa. Apabila di saat mereka kesulitan, mereka mengikhlaskan doa, tapi semua tidak manfaat di sisi Allah. Mereka dihukumi kafir musyrik karena mereka mencampuri ibadah dengan apa? Kesyirikan. Hadirin sekalian. Nah, ini teguran kepada orang-orang musyrikin. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin itu pasti mengakui kelemahan patung-patung mereka itu. Jika keadaan mereka demikian, maka batalah peribadatan mereka terhadap patung-patung tersebut. Ya, jadi kita diajari oleh Rasulullah, kalau kita minta kepada Allah, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Ini Asmaul Husna, hadirin sekalian, bisa kita pakai untuk berdoa. Tapi yang tidak boleh adalah seorang mengucapkan ya Wali Fulan, ya Habib Fulani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Dasuki, ya Syekh. Ini mereka mengharapkan berkah, minta sesuatu. Ini yang tidak boleh. Dan ini sampai sekarang terjadi di masyarakat Islam. Tidak hanya di Indonesia, di negeri-negeri Arab pun seperti ini, hadirin sekalian. Istighasah bil amwat, minta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Sehingga apa yang terjadi? Kuburan-kuburan diagungkan, kuburan para wali diagungkan, dibangun. Ya, seperti itu. Ini kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi. Ya. Kalau dikatakan kamu menyembah kubur, lah, kita tidak menyembah kubur. Kalau juga dikatakan oleh kepada orang-orang musyrikin, apa kamu menyembah itu Lat wa Uzzah? La na'buduhum. Kita tidak menyembah mereka. Apa yang terjadi? Kita mendekatkan diri kepada mereka. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita minta kepada mereka dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Seperti itu. Penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia menuturkan suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Ya ghulam,
inni u'allimuka kalimat. Wahai ghulam, aku ajarkan kamu beberapa pelajaran, kalimat, nasihat, wasiat. Ghulam di sini adalah anak yang umurnya kurang dari 9 tahun atau 9 tahun ke bawah, kurang dari 10 tahun, namanya ghulam. Ya, walad, anak. Walaupun ada orang sekarang sudah besar namanya ghulam, tapi ya begitu karena namanya dari orang tuanya sehingga dipanggil apa? Pak Ghulam. Ya. Tapi di negeri Arab ghulam itu untuk panggilan anak kecil, ya walad, ya ibn, seperti itu. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Ibnu Abbas ini seorang ulama sahabat, hibr hadhil ummah, ulama umat ini. Ya, dan dia sepupunya Nabi. Tapi kecil, masih kecil saat itu. Bahkan Nabi meninggal dunia usianya masih 13 tahun. Abdullah ibnu Abbas. Dia menjadi ulama besar berkat doa keberkahan doa Nabi SAW yang pernah mendoakan beliau suatu hari dengan mengucapkan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini masalah agama dan ajari dia tafsir. Ya, sehingga Ibnu Abbas tersohor di zaman sahabat sebagai ulama, sebagai mufti. Dan dia sering mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ini, Rasul mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku ajari kamu beberapa pelajaran. Apa kata Nabi? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Apa maksudnya ihfadillah, jagalah Allah? Yani ihfadil hududillah, ihfad hududallah. Ya, jagalah batasan-batasan Allah. Kerjakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bertauhidlah, jangan berbuat syirik. Itu maksudnya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menjaga Allah, Allah perlu dijaga. Allah tidak perlu penjagaan. Kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu, melindungi kamu, memberikan rezeki kepada kamu, ya, menjaga anak-anakmu, keturunanmu, menjaga bisnismu, ya, menjaga kesehatanmu. Itu maksudnya kalau Allah menjaga kamu. Ya, dijaga semuanya. Walaupun keturunannya, mungkin orang-orang tua sekarang ini merasa khawatir zaman seperti ini rusak, apalagi anak-anak kita nanti. Kita khawatir anak-anak kita ini bisa enggak, kuat gak iman mereka menghadapi zaman yang akan datang semakin rusak. Maka orang tua hendaklah menjaga Allah mulai sekarang, supaya nanti anak-anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, engkau memperbanyak ibadah-ibadah yang wajib sunnah, ya, dan engkau seorang alim, orang yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, masih seperti ini?" Kata Imam, "Ya, ini tidak hanya untukku, aku beramal banyak seperti ini, solat-solat sunnah, ya, puasa-puasa sunnah, tapi juga aku berharap Allah menjaga dengan ibadahku ini keturunanku, anak-anakku, dijaga sama Allah dengan kesalehanku." Artinya kalau orang tua menjadi orang tua yang saleh, insya Allah anak-anaknya dijaga sama Allah menjadi anak-anak yang apa? Yang saleh, karena punya pengaruh kuat. Orang tua dengan apa? Anak. Itu maksudnya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tuanya tidak saleh, ya bisa jadi anaknya juga tidak apa? Tidak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah ini, "Man salatus subh fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah."
Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah, penjagaan Allah. Fi zimmatillah ma'nahu fi hifdzillah. Fi zimmatillah ma'nahu fi hifdzillah. Dia berada dalam penjagaan Allah. Kalau dia salat subuh berjamaah, dijaga sama Allah, dijaga badannya, dijaga bisnisnya, dijaga keluarganya, ya, dijaga agamanya. Paling penting itu agama. Jangan sampai murtad. Dijaga agamanya sehingga dia istiqamah. Dalam menghadapi masalah-masalah dia istiqamah. Seperti itu. Ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidu tujahak. Kalau kamu menjaga Allah, kamu dapatkan Allah di hadapanmu, membantumu, menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu isti'anah, minta tolong, ya, kamu butuh jalan keluar, punya masalah-masalah, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini jelas ajaran Rasulullah. Ya, tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Hal-hal yang manusia makhluk tidak mampu. Sebagaimana orang-orang sekarang minta kepada selain Allah, minta kepada orang-orang yang sudah mati, kepada mayyit. Ya wali fulani, ya ishfini, ya wali fulani, irhamni, seperti itu, urzuqni. Ini haram, tidak boleh, hadirin sekalian. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah sungguhnya bahwasanya umat ini apabila mereka berkumpul ingin memberikan kamu sedikit dari manfaat, ya, lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Itu manfaat sekecil apapun tidak akan sampai kepadamu. Walaupun ummah, orang banyak seluruhnya memberikan sedikit ini manfaat kepada kamu, tidak akan sampai kepada kamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Kalau Allah belum tentukan, tidak sampai kepada kamu. Ya, ibaratnya orang mencari fulus, mencari rezeki. Ya, dia sudah punya target. Ini sekian persen, ya sudah pasti datang ke saya sudah. 100% dapat untung sekian. Subhanallah, belum ditakdirkan sama Allah. Keuntungan dari depan mata buyar semuanya. Tidak dapat untung, walaupun sedikit. Karena belum ditentukan sama Allah, belum takdirkan sama Allah. Karena semua ini gerakan-gerakan ya dilakukan oleh makhluk, hadirin sekalian, tidak lepas daripada takdir Allah. Makanya takdir ini suatu iman, ya, iman yang penting dari rukun-rukun iman yang 6 itu. Kemudian sebaliknya, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya umat ini berkumpul, seluruh manusia berkumpul untuk membuat kamu supaya mudarat, supaya kamu mati atau terluka atau bangkrut, tidak bisa mereka lakukan kepada kamu, walaupun mereka sudah sepakat, kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah hal itu kepada kamu. Kalau belum ditentukan, belum ditakdirkan, tidak bisa. Ya, jadi seorang muslim dengan iman kepada takdir ini hatinya tenang. Rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain. Kalau memang diambil orang lain, bukan rezekiku. Kalau udah rezekiku, siapapun tidak bisa mengambil. Jadi tenang jiwanya. Dia pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sedih kalau kena musibah, karena sudah terjadi. Karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tidak usah bingung. Kalau belum ditakdirkan pilihan Anda enggak jadi RI 1, ya sudah, jangan menangis Anda. Walaupun Anda teriak-teriak selama ini, pasti jadi. Belum tentu. Belum ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang jadi adalah apa? Orang yang terburuk misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah juga punya peranan di sini. Allah yang menjadikan orang itu dapat apa? Kekuasaan. Allah juga yang apa?
menarik kekuasaan dari orang itu? Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab, tapi ada apa? Hukum sebab akibat. Ya, seperti itu. Misalnya Imam Mahdi. Kenapa enggak turun sekarang? Seandainya Imam Mahdi turun sekarang bersatukan umat, ya, akan memberantas kezaliman, akan memberantas kebatilan. Ya, turunnya nanti hadirin sekalian. Dan dia akan mengumpulkan seluruh umat Islam, akan memenangkan pertempuran melawan musuh-musuh Islam, Imam Mahdi. Imam yang ditunggu oleh seluruh umat Islam. Ya. Kenapa datang nanti? Karena Imam Mahdi datang pada umat yang terbaik. Imannya, akidahnya, ibadahnya, keyakinannya, amal salehnya terbaik. Imam Mahdi hidup atau muncul, umat ini baik semuanya. Ya, Imam Mahdi tidak muncul sekarang ini karena kita tidak terbaik, hadirin sekalian. Banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, banyak yang masih berbuat syirik. Tidak mungkin Imam Mahdi muncul. Paham ya? Ya, ada hukum sebab akibat. Ya, kalau kita dapat pemimpin yang baik, berarti masyarakat baik. Maka dikasih oleh Allah apa? Pemimpin yang baik. Tapi kalau masyarakatnya tidak baik, sedikit yang baik, ya seperti itu. Kama tadinu tudan. Kata orang Arab, kama tadinu tudan. Kamu berbuat begitulah apa yang kamu hasilkan, seperti perbuatanmu. Ya, ini hukum sebab akibat. Kemudian rufi al-aqlamu wa jafatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Udah ditakdirkan semuanya oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Allah sudah menulis semua takdir-takdir manusia. Ya, semua yang terjadi di alam ini dari mulai saat itu sampai hari kiamat. Allah mengatakan kepada qalam, ya qalam uktub ma aktub. Apa yang harus aku tulis ya Allah? Qalam berbicara. Bagaimana bentuk qalam? Wallahu a'lam. Tapi qalam berbicara. Qalam mungkin kita pandang itu benda mati, qalam. Tapi kalau Allah suruh bicara, bicara. Qalam berbicara. Uktub ya qalam. Tulislah wahai qalam. Ma aktub ya Rabb. Apa yang aku harus tulis? Uktub maqadir al-khalaiq. Tulis semua takdir makhluk. Ya, dari mulai sekarang ila an taqum qiyamus sa'a. Sampai datang hari apa? Kiamat. Tulis semuanya. Selesai sudah. Diangkat qalam dan tinta kering. Sudah ditakdirkan. Fulan mati tanggal sekian. Sudah. Mau apa hadirin sekalian? Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh sedih sesaat-sesaat, tapi kita serahkan kepada Allah. Ya, kalau terlalu sedih berlebihan berarti dia tidak percaya dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis yang sangat agung hadirin sekalian tentang masalah takdir. Kemudian tentang masalah berobat, ya. Ada dua hal yang dibolehkan dalam berobat. Yang pertama, disyariatkan. Ya, disyariatkan di sini maksudnya dengan kita membaca Al-Fatihah, dengan mengadakan ruqyah-ruqyah syar'i, penyembuhan-penyembuhan yang diajarkan oleh Nabi, dengan minum madu, dengan minum obat yang sudah diteliti. Ya, ada yang tidak syar'i. Ya, dengan cara-cara yang dilarang. Pergi ke dukun misalnya. Ya, atau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minta kepada malaikat, walaupun minta kepada Nabi. Ada seseorang dari Yaman datang ke Madinah, jauh-jauh dari Yaman datang ke Madinah. Sampai di Madinah dia menghadap menuju ke kuburan Nabi. Sampai depan kuburan Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dari Yaman, sakit-sakitan badan saya. Isfini ya Rasulullah, sembuhkan saya ya Rasulullah." Bayangkan. "Urzuqni ya Rasulullah, berikan saya rezeki."
Ya, ringankan beban hidupku ya Rasulullah. Kenapa kepada Rasulullah? Kenapa tidak langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, tidak hanya orang Indonesia yang banyak belum paham tauhid. Kadang orang Arab pun begitu. Kalau tidak belajar, tidak paham tauhid. Kemudian di sini penulis juga membawakan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW waktu itu melihat seorang laki-laki memakai gelang ya dari kuningan di tangannya. Maka beliau bertanya, "Mahadza? Apa ini ya fulan?" Orang itu menjawab, "Untuk penangkal sakit ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW atau Nabi SAW bersabda, "Enzi'ha." Lepaskan ini. Gelang ini lepas dari tanganmu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena ia hanyalah akan menambah kelemahan pada dirimu. Bukan kamu tambah sembuh, sehatlah, tambah lemah kamu kalau kamu tidak lepas. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Yang kedua, kalau kamu mati sedangkan gelang masih ada di tanganmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Terancam neraka selamanya kamu. Maka dilepas sama orang ini, hadirin sekalian. Ya, jadi padahal orang ini mungkin bahasa kita, ya saya kalau nggak pakai gelang ini badan saya panas, demam. Saya ada demam. Kalau pakai gelang ini enak badan saya. Nah ini juga bahaya, khawatir dia tergantung hatinya kepada gelang ini. Seakan-akan gelang ini bisa menyembuhkan. Itu juga kita tarik dalam kehidupan sekarang, banyak masyarakat memakai gelang atau kalung yang diyakini gelang itu bisa ada pengaruh, hadirin sekalian. Ini bahaya juga ya. Ada pengaruh. Ya bisa menyembuhkan. Nah, ini hati-hati ya dijual kemudian kalau pakai gelang ini enak badan saya, kalau nggak pakai gimana begitu, tambah demam. Ini sudah mulai, ini tidak boleh. Karena dasarnya ini tadi hadis tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau dipakai terus tidak akan sembuh, tambah lemah badannya. Ya kalau dia mati dalam keadaan memakai benda itu tidak akan beruntung selamanya, tidak akan bahagia selamanya. Jadi di sini kita larangan berobat dengan cara yang haram. Boleh berobat tapi hindari cara yang haram seperti itu. Kemudian juga Nabi selalu mengingkari orang bodoh kalau berbuat sesuatu, diingkari oleh Nabi karena sesuatu itu salah. Ini kadang-kadang perbuatan syirik dilakukan padahal dia tidak tahu, tetap dianggap syirik walaupun dia tidak tahu. Ya seperti orang tadi itu. Tidak ada uzur orang melakukan syirik. Walaupun orang bodoh, tetap dikatakan musyrik. Hadirin sekalian. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu. Marfu ini sampai kepada Nabi, tidak mauquf. Hadis ini marfu. Kalau mauquf berhenti sampai sahabat saja. Berarti riwayat itu apa? Sampai sahabat, bukan Nabi yang mengatakan, mauquf. Ya, seperti perselisihan hadis tentang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Hari-hari semuanya dhaif kebanyakan. Ya, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, kecuali hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Nah, para ulama berselisih apakah hadis ini mauquf atau marfu'. Ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi atau membaca 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dilindungi dari apa?
Dajjal. Nah, Dajjal adalah makhluk Allah yang gaib. Dan para sahabat tidak mungkin berbicara gaib kecuali dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kata para sahabat, hadis ini walaupun mauquf fi hukmil marfu', tapi secara hukum dia itu marfu sampai kepada Nabi. Ya, diteliti oleh para ulama, memang hadis ini mauquf. Omongannya, perkataannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tetapi hadis ini berbicara masalah Dajjal, masalah gaib. Dan tidak mungkin para sahabat bicara masalah gaib kecuali dia pernah mendengar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini mauquf fi hukmil marfu. Hadis mauquf sampai sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dihukumi marfu, maksudnya terangkat sampai Nabi. Ya, sehingga para ulama mengatakan boleh-boleh saja membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, hari Jumat, tapi tidak hanya hari Jumat saja. Kalau bisa di hari-hari apa? Yang lain. Ya, tetapi boleh baik membaca Quran di malam Jumat atau hari Jumat. Ya, ini difatwakan oleh para ulama sebagaimana Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ya, itu mensunnahkan membaca apa? Surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau di hari apa? Jumat. Walaupun ada sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Jangan hari Jumat saja, selain Jumat tidak apa-apa kamu baca apa? Surah Al-Kahf. Itu tentang masalah ini, hadirin sekalian. Jadi di sini ada hadis yang sampai kepada Nabi marfu, ya hukumnya, yang berbunyi man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Ini bahaya ini, kena doanya Nabi. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'a, ya ini hampir sama seperti jimat, semoga Allah tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya. Ya, misalnya sopir naruh sesuatu jimat di mobilnya, atau ditaruh di apa? Kain ditutupi gitu, dijahit, ditaruh di mana, di dashboardnya atau di, ya, dengan harapan kalau dia pakai mobil ini aman-aman saja. Ya, ini termasuk tidak boleh, termasuk dianggap apa? Jimat, hadirin sekalian. Ya, bahkan Nabi mengatakan semoga Allah tidak apa? Mengabulkan keinginannya kalau dia masih pakai jimat seperti itu, atau wada'ah, semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Jadi tidak manfaat sama sekali menaruh jimat itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau jimat itu dari ayat-ayat Al-Quran? Ya, taruh ayat kursi, ditutupi kain, atau Al-Fatihah. Sebagian ulama membolehkan kalau itu dari apa? Ayat-ayat Al-Quran. Tapi sebagian ulama tidak membolehkan karena hadisnya secara umum, ya, tidak membolehkan. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat apa? Syirik. Maka lebih baik menghindari dari khilaf para ulama. Tidak pakai apa? Jimat, tidak menggantungkan jimat. Bisa dipahami ya, hadirin sekalian. Ini penting pelajaran masalah tauhid ini. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan masyarakat ini memahami tauhid, jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, karena waktu itu di masyarakat Arab sudah mulai pakai jimat-jimat. Ya, sehingga dia mengarang kitab tauhid ini. Tapi ya resikonya banyak, konsekuensinya banyak. Ya, dituduh radikal, dituduh apa namanya? Macam-macam, orang yang mengikuti tuduh Wahabi. Seperti itu. Padahal apa yang dia tulis, qala Allah wa qala Rasul. Ya, qala Allah wa qala Rasul. Yang tulis adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tauhid, hadirin sekalian. Kitab tipis, isinya qala Allah wa qala Rasul. Bas itu. Ya. Tapi luar biasa kalau disyarah, dijelaskan panjang lebar. Intinya adalah mengajak orang ibadah kepada Allah secara murni, ya, dan menjauhi apa? Syirik. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab juga menukil hadis dalam riwayat Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah melihat seorang laki-laki memakai benang di tangannya, ya, dengan tujuan untuk mengobati sakit panas. Maka Hudzaifah, sahabat Nabi Hudzaifah, muridnya Nabi, memutus benang itu seraya membaca firman Allah, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka justru banyak berbuat apa? Syirik. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka banyak berbuat apa? Syirik. Langsung diingkari sama Hudzaifah. Ada orang laki-laki mengingat benang, mungkin benangnya agak banyak begitu kayak gelang, langsung diputus sama Hudzaifah. Karena menurut orang ini dia memakai gelang itu karena untuk penyembuhan penyakit apa? Panas di badannya. Ya, ini bentuk jimat, tidak boleh. Ya, makanya di Saudi itu kalau ada orang terlihat jelas-jelas pakai jimat, ditegur, disuruh melepas. Ya, alhamdulillah budaya itu masih ada. Ya, di negeri kita banyak yang pakai jimat. Seharusnya diberitahu seperti itu, bahwa ini tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.